Konsep teori sosiologi agama. Yang pertama, stratifikasi sosial berbasis agama. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan individu ke dalam tingkatan hierarkis berdasarkan faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan status sosial. Agama seringkali berperan dalam membentuk sistem stratifikasi ini, menetapkan peran, status, dan hak-hak sosial yang berbeda berdasarkan ajarannya. Stratifikasi sosial yang berlandaskan agama dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekonomi, politik, dan budaya adalah: yang pertama, ekonomi. Kekayaan dapat memperkuat status agama dan sebaliknya, status agama dapat memengaruhi akses terhadap kekayaan. Yang kedua, politik. Kebijakan negara dapat memperkuat atau meruntuhkan stratifikasi agama dengan memberikan keuntungan kepada agama resmi atau mendiskriminasi agama minoritas. Yang ketiga, budaya. Norma-norma dan nilai-nilai budaya agama memengaruhi stratifikasi sosial seperti peran gender dan aturan perilaku. Agama dapat menormalkan hierarki sosial melalui ajaran budaya yang diinternalisasi. Yang kedua, peran agama dalam dinamika sosial. Yang pertama, peran agama dalam dinamika sosial. Agama berfungsi sebagai penggerak dalam perubahan sosial. Dalam beberapa kasus, agama memfasilitasi reformasi sosial, memberikan landasan moral untuk kritik terhadap ketidakadilan. Contohnya, gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang menentang rasisme. Yang kedua, perubahan sosial dalam perspektif agama. Menurut Laure pada tahun 2001, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh agama dapat bersifat revolusioner atau evolusioner, tergantung pada dinamika kelompok agama itu sendiri. Contohnya, revolusi Islam di France pada tahun 1979 yang dipengaruhi oleh semangat keagamaan untuk menggantikan sistem monarki sekuler dengan pemerintah berbasis agama. Yang ketiga, kohesi kelompok keagamaan. Inklusivitas dalam komunitas agama bertujuan untuk menciptakan kohesi sosial, yaitu keadaan di mana anggota komunitas merasa memiliki keterikatan emosional dan solidaritas satu sama lain meskipun terdapat perbedaan individual. Ini mencerminkan pandangan bahwa setiap orang, terlepas dari keyakinan atau praktik mereka, memiliki tempat dan peran penting dalam komunitas. Menurut Durkheim, konsep solidaritas sosial dapat diperkuat melalui inklusivitas, di mana individu dipersatukan oleh rasa saling menghargai dan saling mengakui keberagaman yang ada dalam kelompok tersebut. Yang keempat, analisis kasus. Kasus kerusuhan di Ambon pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Kerusuhan di Ambon adalah konflik yang kompleks dan tragis dipicu oleh perbedaan etnis dan agama serta persaingan politik dan ekonomi. Kekerasan yang dimulai pada Januari 1999 menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan harta benda, dan pengungsian serta berdampak negatif terhadap ekonomi dan hubungan sosial. Pemerintah berusaha meredam konflik melalui dialog, mediasi, dan penegakan hukum. Dengan Perjanjian Malino II pada tahun 2002 sebagai upaya penting dalam